Saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Kali ini aku akan membawakan 3 cerita yang cukup tragis yang berhubungan dengan TikTok. Aku harap kisah-kisah ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Siapa sih yang gak mau jadi TikToker terkenal? Aku yakin pasti banyak yang ingin menjadi terkenal di platform TikTok. Tapi, seberapa jauh kamu mau melakukan apa saja untuk mencapai ketenaran tersebut? Kisah ini dimulai pada tahun 2018, setelah Security Latham pindah ke sebuah perumahan yang bagus di Vineland, New Jersey untuk tinggal bersama kakek neneknya. Security ini adalah seorang pemuda berusia 18 tahun yang sudah menikah. Pekerjaannya sebagai prajurit penjaga nasional membuatnya sering memposting video tentang dirinya di TikTok. Di sana, Security sering memamerkan dirinya memakai seragam tentara. Awalnya kehidupan Security sebenarnya berjalan baik-baik saja. Sampai suatu saat, dia bertemu dengan keluarga Durham. William Durham bersama istri dan kedua anaknya kebetulan tinggal di sebelah rumah kakeknya Security. Jadi otomatis mereka bertetangga dengan Security. Permasalahan timbul ketika Security suka menyetir ugal-ugalan di lingkungan perumahan mereka. Dan ini membuat William merasa terganggu. Dia pun mendatangi rumah kakeknya Security dan menegur Security agar tidak menyetir dengan sembrono di perumahan itu. Saat ditegur, Security langsung meminta maaf. Dan kalau kalian pikir Security tidak akan mengulanginya lagi, wah, kalian salah besar. Karena Security masih tetap saja menyetir mobilnya secara kencang di lingkungan tersebut. Tentu saja, ini membuat keluarga Durham menjadi kesal dan ketegangan di antara mereka pun mulai meningkat. Hari demi hari, pertengkaran mereka bukannya mereda, namun malah makin memanas di awal tahun ini. Apalagi setelah Security dan istrinya sering diam-diam merekam pertengkaran dengan tetangga mereka dan mempostingnya di TikTok. Lalu pada bulan April 2023, Security kembali lagi merekam tetangganya yaitu Catherine Durham, yang lagi ngomel-ngomel setelah dia menegur Security yang ngebut-ngebutan di depan rumahnya. Gilanya, bukannya Security meminta maaf, dia malah memanggil Catherine dengan julukan Karen. Sekedar info, Karen adalah julukan untuk perempuan parubaya kulit putih yang sok egois dan jahat. Tentu saja, Catherine menjadi marah dipanggil Karen. Dia berteriak, "Hei, itu bukan namaku. Jangan panggil aku Karen." Tapi, Security terus meneriaki dia dengan sebutan Karen. What are you gonna do, Karen? That's not my name, so get my name straight. Go ahead. You okay, Karen? Go ahead, get my tag. Go. Get my tag, Karen. My name is not Karen, so get my name straight. Get my tag, it's okay. Dan rekaman kejadian hari itu diposting Security dan istrinya ke TikTok. Video tersebut akhirnya menjadi viral dan ditonton lebih dari 3 juta views. Parahnya, Security mendapat komentar-komentar yang menyemangati dia untuk melakukan hal yang lebih buruk lagi kepada Catherine. Tampaknya, para netizen senang melihat Catherine berteriak-teriak marah di videonya Security. Beberapa hari kemudian, Security sengaja berhenti di depan rumah Catherine sambil berteriak, "Hey Karen, kita menjadi viral loh di TikTok." Kemudian, selama beberapa minggu berikutnya, Security terus memposting video-video yang berisi pertengkaran dia dengan keluarga Durham yang terus-menerus terjadi. Security bahkan pernah berjanji kepada penontonnya kalau dia akan mengungkapkan alamat rumah keluarga Durham jika dia berhasil mendapat 1 juta views di TikTok berikutnya. Video yang akan diposting itu rupanya menampilkan William Durham Jr., anaknya Catherine Durham, yang sedang berjalan ke mobil Security dan memintanya keluar dari mobil. Dia mengancam Security dengan mengatakan kalau Security masih macam-macam, dia tidak akan segan menggunakan pisaunya. Lalu, Security membuat video lagi yang kemudian dia hapus pada tanggal 23 April 2020. Video itu memperlihatkan Security memegang pistol dengan tulisan, "Beginilah caramu menangani tetanggamu." Kalian mungkin bertanya-tanya, mengapa keluarga Durham tidak mengambil tindakan apapun untuk menghentikan Security? Sebenarnya mereka sudah melaporkan ke pihak yang berwajib, tetapi polisi tidak berbuat apa-apa. Puncaknya pada tanggal 4 Mei 2023, keadaan mencapai klimaks. Ketegangan antara Security dan tetangganya semakin meningkat. Security sengaja membelokkan mobilnya dan menginjak gas dengan kuat ke arah putranya Catherine yang masih berusia 17 tahun saat dia sedang mengendarai sepedanya. Mendapat kejadian ini, William Durham menjadi emosi. Cukup sudah mereka diperlakukan seperti mainan. William lalu memutuskan untuk menangani Security sesegera mungkin. Sepulang kerja, William sengaja menyetir truknya dan parkir di depan rumah Security untuk menghalangi mobil Security masuk ke rumahnya.
Catherine lalu turun dari truk suaminya dan kemudian mengkonfrontasi Zachary tentang kejadian yang menimpa putranya. Zachary yang baru pulang kerja turun dari mobil dan menyalakan HP-nya. Istrinya Zachary juga langsung mengambil HP-nya dan merekam kejadian tersebut. Di video itu, tampak Zachary menyikut lengan Catherine yang berusaha menjatuhkan HP Zachary. Lalu ada rekaman lain yang menunjukkan istrinya Zachary yang berteriak menyuruh Catherine dan William untuk pergi meninggalkan properti mereka. Tapi teriakan itu tidak dihiraukan oleh William Durham dan istrinya. Parahnya lagi, kedua anak mereka juga ikut bergabung. Zachary pun naik darah. Dia lalu menuju ke dalam rumahnya dan muncul kembali dengan pistol strum dan pisau. Di saat-saat berikutnya, Zachary langsung menembakkan pistol strumnya ke anaknya William. Melihat itu, William Durham menerjang Zachary. Kemudian, Zachary menebasnya dengan pisau yang dia pegang. Suara pistol strum terdengar beberapa kali dalam kekacauan tersebut. Saat itu, Zachary menikam William pada bagian bawah lengan dan menusuk paru-parunya. Zachary kemudian menelpon 911 dan mengklaim bahwa dia telah diserang di rumahnya. Zachary melaporkan kalau 4 tetangganya telah menyerang dia dan istrinya. Jadi, dia harus melindungi dirinya. Ketika polisi datang, William telah tewas karena kehabisan darah. Dan ketika kasus ini dibawa ke pengadilan, Catherine dan putra-putranya didakwa telah melakukan pelanggaran dan penyerangan. Sementara Zachary dituduh telah melakukan pembunuhan. Saat muncul di pengadilan, pengacara Zachary mengklaim bahwa Zachary terpaksa melakukan pembunuhan demi melindungi dirinya sendiri. Karena saat itu, dia diserang oleh 4 anggota keluarga Durham yang masuk tanpa izin ke propertinya. Pada bulan Juni, pengacara keluarga Durham menuduh Zachary telah merencanakan penyerangan. Mereka juga mengatakan bahwa Zachary sengaja merekam kejadian tersebut dan berniat untuk mempostingnya secara online agar menjadi terkenal di TikTok. Selain itu, pengacara keluarga Durham mengatakan bahwa klaim pembelaan diri Zachary tidak sesuai dengan kenyataan. Keluarga Durham tidak akan ke rumah Zachary apabila Zachary tidak memulai duluan dengan mencelakai putra mereka yang paling kecil. Lagi pula, jika Zachary dan istrinya takut akan keselamatan mereka, mereka berdua bisa masuk ke dalam rumah, memanggil polisi, dan tetap berada di sana. Tapi mereka berdua tidak melakukannya. Istrinya Zachary tetap merekam dengan HP, dan Zachary malah mengambil senjata buat menghadapi mereka. Jadi sudah bisa dipastikan kalau Zachary sengaja memancing kemarahan keluarga Durham hingga mereka ke sana dan marah-marah kepada Zachary. Keluarga Durham ingin Zachary didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama. Pengacara mereka berpendapat kalau keluarga Durham tidak sepatutnya dihukum dan diperlakukan sebagai penjahat, karena seharusnya merekalah korbannya. Jadi, bagaimana menurut pendapat kalian? Siapakah yang bersalah dalam kasus ini? Chelsea Ann Mary Shipp adalah wanita yang berusia 25 tahun yang mulai bermain TikTok pada bulan Februari 2020 dengan memposting video-video yang memamerkan kehidupan pribadinya. Dia memulai TikToknya dengan membagikan video yang menyentuh hati, seperti kegiatan dia bersama anjing kesayangannya untuk menarik perhatian banyak orang. Walaupun video-videonya belum pernah ada yang viral, namun Chelsea berhasil menjangkau sejumlah besar follower. Orang-orang yang menontonnya berpikir Chelsea adalah anak muda yang ceria dan tulus. Mereka mengikuti TikToknya Chelsea karena menyukai kepribadiannya yang cukup unik. Tapi, rupanya apa yang Chelsea tampilkan di TikTok tidaklah sama dengan kenyataannya. Semuanya dimulai dengan cinta segitiga yang melibatkan 3 orang. Orang pertama adalah Chelsea, dan yang kedua adalah Cody Lee Arnold yang berusia 22 tahun. Dan orang terakhir adalah Kathleen Nicholson. Chelsea Shipp dan Cody Lee Arnold adalah sepasang kekasih. Mereka sudah berpacaran sejak lama. Pasangan itu tinggal di luar kota Houston, Texas. Rumah mereka saling berdekatan satu sama lain. Chelsea tinggal di Crystal Beach dan Cody Lee tinggal hampir 1 jam jauhnya di kota Winnie, Texas. Ketika mereka pacaran, Cody rupanya bukan cowok yang setia. Dia main mata dengan cewek lain yang bernama Kathleen Nicholson yang usianya masih 16 tahun. Seharusnya hal ini bisa dianggap melanggar hukum karena Kathleen masih di bawah umur. Namun, Cody cuek dan tidak merasa takut. Dengan santainya, dia menceritakan hal ini kepada pacarnya Chelsea. Dan Chelsea bukannya melaporkan perbuatan Cody kepada pihak berwenang, melainkan dia memutuskan untuk menyimpan informasi itu untuk dirinya sendiri. Dan tidak hanya itu saja, dia bahkan juga setuju untuk terlibat dalam cinta segitiga ini. Gilanya, tidak ada yang tahu tentang hubungan yang aneh ini. Bahkan, keluarga dan teman-temannya juga penonton TikToknya tidak ada yang mengetahui tentang hal ini.
Jadi walaupun Chelsea setuju menjalani hubungan cinta segitiga ini, dia sama sekali belum pernah bertemu dengan Caitlyn, dan begitu juga sebaliknya. Mereka adalah dua gadis yang berbeda tempat tinggal, berbeda kegiatan, berbeda umur, tapi saling mencintai pria yang sama. Emang seperti apa sih Cody ini? Kok sampai bisa membuat dua cewek tergila-gila dengan dirinya? Cody Arnott rupanya mempunyai masa lalu yang cukup kelam. Ketika dia berusia 17 tahun, dia sebenarnya pernah didakwa melakukan kejahatan kriminal karena telah membobol kunci mobil orang lain. Tapi seperti yang kita ketahui, cewek-cewek muda biasanya emang lebih mudah tertarik pada bad boy daripada cowok alim yang doyan baca buku di pojokan kelas. Di musim panas tahun 2021, Chelsea berkenalan dengan Brandy Moon. Keduanya sangat cocok dan dengan cepat menjadi akrab. Chelsea bahkan membantunya mendapatkan pekerjaan di tempat kerjanya yang bernama Latitude, di mana perusahaan itu bergerak di bidang kebersihan, sehingga mereka bisa menjadi teman kerja. Tak lama kemudian, setelah Brandy bekerja di tempat itu, Chelsea malah dipecat. Tidak diketahui alasannya, tetapi keduanya tetap berhubungan walaupun sudah tidak bekerja di tempat yang sama lagi. Pada awal tahun 2022, Chelsea dilaporkan kecanduan narkoba. Di sana, dia banyak memposting video TikTok tentang situasi penganggurannya. Tapi dia tidak membocorkan masalah kecanduannya. Beberapa followernya mengungkapkan kekhawatiran mereka. Mereka melihat tanda-tanda aneh di video yang diposting oleh Chelsea. Tapi para netizen tidak bisa berbuat apa-apa. Chelsea banyak mengeluh tentang hidupnya di video-video TikToknya. Dan dia sepertinya tidak tahu apa yang dia harus lakukan. Bahkan di salah satu videonya, dia berada di tempat gelap sambil menodongkan pistol dan captionnya, "Aku merasa sepertinya aku sudah gila." Meski dekat dengan Chelsea, Brandy tidak pernah muncul di video TikTok atau postingan Chelsea. Chelsea juga tidak pernah memperkenalkan Brandy kepada Cody pacarnya. Paling, Brandy hanya mendengar sedikit cerita tentang Cody dari Chelsea. Pada tanggal 25 Maret 2022, Chelsea menghubungi Brandy. Keduanya sudah lama tidak ngobrol, makanya Brandy sangat bersemangat untuk mendengar kabar dari temannya lagi. Chelsea memberitahu Brandy kalau dia kebetulan ada di dekat sana dan ingin bertemu. Beberapa jam kemudian, Chelsea akhirnya datang, namun dia tidak muncul di rumah Brandy sendirian. Dia ke sana dengan membawa Cody dan Caitlyn. Di depan Brandy, Chelsea memperkenalkan Caitlyn sebagai pacarnya Cody. Namun Brandy tahu kalau Chelsea juga berkencan dengan Cody. Tetapi Brandy tidak mau terlalu mengurusi kehidupan pribadi temannya sehingga dia hanya diam saja. Walau pertemuan tersebut berlangsung sekitar 10 hingga 15 menit saja, tapi semuanya tampak baik-baik dan tidak ada yang mencurigakan. Sampai keesokan harinya, tanggal 26 Maret 2022, Brandy menerima panggilan telepon lagi dari Chelsea. Dia ingin bertukar mobil. Chelsea tidak menceritakan alasannya. Dia cuma mengatakan akan mengerjakan sesuatu. Dan Brandy juga tidak terlalu banyak bertanya pada saat itu. Tidak lama kemudian, Chelsea dan Cody pergi ke tempat Brandy untuk menukar mobil mereka. Malamnya, Brandy pergi ke pesta bersama beberapa temannya yang lain. Setelah itu, dia mengantar teman-temannya dan pulang lebih awal. Brandy merasa tidak nyaman memakai mobil Chelsea. Mobil itu terlalu bagus dan mahal untuk dibawa jalan-jalan. Dia sempat bertanya-tanya dalam hati, bagaimana Chelsea mampu membeli mobil sebagus ini, padahal dia menganggur. Sekitar jam 11 malam di malam yang sama, Brandy mengirim pesan ke Chelsea untuk menukar kembali mobil mereka. Tapi dia tidak menerima balasan. Brandy lalu memutuskan untuk tidur karena dia harus bekerja keesokan harinya. Keesokan harinya pada jam 8 pagi, Chelsea muncul di depan pintu rumah Brandy dengan wajah panik. Melihat sahabatnya begitu khawatir, Brandy lalu mengundangnya masuk ke dalam rumah. Tapi Chelsea menolak tawaran tersebut dan bersikeras kalau dia baik-baik saja. Brandy lalu memberitahunya, jika dia membutuhkan seseorang untuk diajak bicara, dia selalu ada di sana. Mendengar itu, Chelsea lalu mengucapkan terima kasih dan pamit pergi. Tapi, Brandy tahu ada sesuatu yang salah. Perasaannya tidak enak dan dia tidak bisa menghilangkan kekhawatiran di benaknya. Ketika Chelsea akan keluar dari pagar rumahnya, dia berbalik dan berkata, "Hei, jangan lupa ya, kalau ada yang nanya, bilang aku bersama kamu di Baytown. Dan Cody memakai mobilmu, oke?" Mendengar itu, Brandy mulai gugup. Firasatnya tidak enak. Mengapa Chelsea perlu menunjukkan kehadiran dan kesaksian dia? Apakah dia butuh alibi? Brandy memutuskan untuk bertanya lagi. Dia perlu tahu mengapa Chelsea bertingkah aneh. Dan bukannya menjelaskan, Chelsea kembali bertanya kepada Brandy, "Kamu ada ketinggalan HP?"
Brandy menjawab, enggak, HP-ku ada di rumah. Chelsea menyuruhnya keluar. Brandy mengikuti instruksi dan duduk di dalam mobil bersama Chelsea. Dan apa yang akan keluar dari mulut Chelsea membuat bulu kuduknya merinding. Chelsea memberitahunya kalau dia baru saja menyingkirkan Kathleen. Brandy lalu bertanya, kamu pukul atau kamu apain dia? Chelsea menjawab sambil membuat gerakan menembak dengan dua jarinya. Aku tembak. Kan Cody minta aku ngurus masalah ini. Nah, biar dia sekarang yang membereskannya. Brandy sangat ketakutan dan bingung mendengar ini. Temannya baru saja mengaku menembak dan mungkin membunuh seorang gadis berusia 16 tahun. Tapi dia berpura-pura bersikap normal di depan temannya. Brandy merasa perlu melaporkan ke polisi, tapi dia khawatir ada kemungkinan kalau mobilnya terlibat dalam pembunuhan itu. Bukan suatu kebetulan bagi Chelsea untuk meminjam mobilnya pada hari kejadian itu. Dan jika itu benar, Brandy bisa mendapatkan banyak masalah. Akhirnya, Brandy memutuskan untuk menelpon ayah mertuanya yang bernama Brad Moon. Dengan cepat dia menceritakan semuanya ke ayah mertuanya. Dan Brad langsung melaporkan informasi ini kepada penegak hukum. Polisi segera memulai penyelidikan. Tempat pertama yang mereka datangi adalah rumahnya Brandy. Di sana, Brandy memberikan semua informasi yang dia tahu. Polisi juga mendapatkan informasi yang mengejutkan dari keponakan Brandy yang bernama Cody Lee Smith. Ternyata, Chelsea juga bercerita kepadanya tentang pembunuhan Kathleen dan meminta bantuan Cody Lee Smith untuk memindahkan mayatnya. Oh ya, nama mereka memang mirip. Keponakan Brandy namanya Cody Lee Smith dan pacarnya Chelsea namanya Cody Lee Arnott. Tapi mereka berdua tidak ada hubungan saudara sama sekali. Saat ditanya di mana mayatnya, Chelsea mengatakan kalau ada di rumah Cody pacarnya. Tentu saja, Cody Smith menolak untuk membantu Chelsea. Malahan, dia memberikan semua informasi yang dia tahu tentang pembunuhan itu kepada polisi. Sepertinya, Chelsea memang tidak berbakat menjadi penjahat. Dia telah mengakui kejahatannya kepada dua orang. Polisi sekarang mempunyai dua tersangka utama, Chelsea Shipp dan Cody Lee Arnott. Pada tanggal 27 Maret 2022, polisi mendatangi rumah Cody Lee Arnott. Hanya beberapa menit setelah penggeledahan, polisi menemukan Kathleen Stone di tempat tidur Cody. Tubuhnya dibungkus dengan selimut dan lapisan plastik sampah warna hitam. Diduga penyebab kematiannya adalah luka tembak. Polisi segera menangkap Cody Arnott karena dicurigai telah melakukan pembunuhan. Akan tetapi, Cody mengatakan kalau dia tidak melakukan kesalahan apapun. Dia mengaku ke polisi kalau semua ini adalah kesalahan Chelsea. Menurutnya, pada hari kejadian, mereka bertiga sedang menggunakan narkoba. Cody memberitahu Chelsea kalau kemungkinan besar Kathleen sedang hamil, karena hasil tesnya positif. Situasi langsung memanas dan mereka mulai bertengkar. Cody takut dia akan mendapat masalah dengan hukum karena Kathleen masih di bawah umur. Tentu saja Chelsea kesal dan marah. Selain cemburu dengan hubungan Cody dan Kathleen, dia juga tidak ingin Cody mendapatkan masalah. Dan ketika Cody keluar dari kamar tidurnya untuk pergi ke toilet, Chelsea mengambil pistol dan menembaki Kathleen. Cody tidak bisa melihat jenazah Kathleen karena Chelsea menutupinya dengan spray. Ini sudah cukup sebagai bukti bagi polisi untuk menangkap dan mendakwa Chelsea dengan tuduhan pembunuhan. Di sisi lain, Chelsea memutuskan untuk melarikan diri. Tapi itu tidak berlangsung lama. Pada tanggal 31 Maret 2022, dia ditangkap oleh petugas polisi di Liberty Hill. Sewaktu diinterogasi, Chelsea memberikan cerita yang sangat berbeda dari Cody. Chelsea mengatakan kalau dia membunuh Kathleen karena disuruh oleh Cody. Rencananya, setelah Chelsea membunuh Kathleen, Cody akan membuang mayatnya. Itulah sebabnya mereka membutuhkan mobil lain. Tetapi setelah Chelsea menyelesaikan tugasnya, Cody malah tidak mau membuang mayatnya Kathleen. Itulah sebabnya Chelsea harus menemui Cody Lee Smith dan meminta bantuannya. Tetapi dia ditolak. Tidak peduli cerita mana yang benar, ini benar-benar kasus yang memilukan dan mengerikan. Dan setelah dilakukan otopsi, terungkap bahwa Kathleen Stone ternyata tidak hamil. Chelsea Shipp dan Cody Lee Arnott menghadapi tuduhan pembunuhan dan ditahan di penjara Jefferson County dengan uang jaminan sebesar 1 juta US dollar atau sekitar 15 miliar rupiah. Kelicia Williams lahir pada tanggal 22 Juli 2004 dan dibesarkan di Atlanta, Georgia. Dia sangat dekat dengan keluarganya dan memiliki banyak teman.
Orang-orang terdekatnya suka memanggil dia dengan panggilan Pinky. Bagi remaja seusia Kalisya, masa pandemi COVID-19 adalah masa-masa yang sulit, karena mereka tidak bisa bertemu dengan teman sekelasnya dan jalan-jalan bersama. Tapi, untungnya Kalisya tidak merasa keberatan berdiam diri di dalam rumahnya. Ayah tirinya mengatakan kalau Kalisya tidak seperti kebanyakan remaja lainnya. Dia malah menikmati masa pandemi di rumahnya dengan bahagia, selagi Wi-Fi dan Netflix tetap tersedia. Tapi orang tuanya agak khawatir kalau Kalisya terlalu lama terkurung di rumah. Jadi, ketika mereka mendengar adanya pesta yang akan diadakan untuk beberapa remaja di perumahan mereka menyemangatinya untuk pergi ke sana. Ayah tirinya bernama Roni Sevoy mengatakan bahwa ini akan menjadi kesempatan besar bagi Kalisya untuk bersosialisasi dengan anak lain seusianya di lingkungan yang aman. Ibunya bernama April Smith juga menyetujui ide itu. Dia lalu menelpon panitia pesta yang bertanggung jawab untuk mendapatkan penjelasan lebih banyak mengenai pesta tersebut. Dan pihak panitia mengatakan kepada April bahwa semua yang berhubungan dengan pesta ini akan diawasi. Jadi, semuanya dijamin aman. Rencananya, pesta itu akan diadakan di Airbnb, dan pihak panitia sudah memiliki izin untuk menerima tamu dan mengadakan pesta di sana. Dan karena sebagian besar tamu yang datang adalah anak-anak seusia Kalisya, orang tuanya merasa percaya kalau putri mereka akan baik-baik saja pergi ke pesta tersebut. Kalisya pasti akan bersenang-senang di sana. Pesta tersebut diadakan pada tanggal 26 Desember 2020, sehari setelah Natal. Suasana liburan Natal saat itu membuat orang-orang menjadi bersemangat dan lebih ceria. Hal itu juga terjadi dengan Kalisya. Dia sangat bersemangat untuk pergi dan bersenang-senang dengan teman-temannya. Dengan dandanan yang cantik, dia siap dijemput oleh supir yang disediakan oleh pihak penyelenggara pesta. Sebenarnya sejak awal sudah banyak hal yang janggal. Pertama, pestanya tidak diadakan di Airbnb seperti yang dijanjikan, tapi di Hotel Hyatt Regency Atlanta di kota Atlanta. Dan pihak panitia pesta tidak mengabari orang tua Kalisya atas perubahan ini. Dan anehnya lagi, ketika Kalisya tiba di hotel, tidak ada orang dewasa di sana yang mendampingi dia dan anak-anak yang lain. Bahkan panitia pesta yang seharusnya ada di sana sepanjang waktu juga tidak terlihat menemani Kalisya dan anak remaja lainnya. Lucunya lagi, tidak banyak informasi tentang pesta itu. Berapa banyak orang yang hadir di sana, atau apakah panitia pesta ada di sana sepanjang waktu. Sekitar tengah malam, Kalisya yang suka menari memutuskan untuk membuat beberapa video TikTok yang menunjukkan keberadaannya di pesta. Saat Kalisya menari untuk membuat video TikTok, ada sesuatu yang terjadi, sehingga dia memutuskan untuk mematikan kamera. Dia merasa ada seseorang yang mengintipnya. Dan hanya beberapa menit setelah video itu diposting di TikToknya, terdengar suara tembakan dari kamar Kalisya. Kanautika Starkey, seorang tamu hotel yang kebetulan menginap di sana, mendengar ada orang yang berteriak, "Di hotel mana? Kita berada di hotel mana?" Karena panik, Kanautika pergi ke lobi hotel. Di sana dia melihat dua orang pria sedang menggotong Kalisya yang tidak sadarkan diri keluar dari lift. Mereka mengatakan kalau Kalisya terluka parah gara-gara terkena tembakan peluru. Saat dua orang itu berlari untuk mencari bantuan, Kanautika tetap di sana dan memegang tangannya Kalisya. Dia bahkan merekam video sewaktu petugas paramedis mencoba menyadarkan Kalisya. Dia pikir apa yang dia lakukan itu mungkin bisa membantu penyelidikan kasus ini jika dibutuhkan. Gak lama kemudian, ambulans tiba dan Kalisya segera dibawa ke rumah sakit. Para dokter mencoba yang terbaik untuk menyadarkannya, tapi sayangnya sudah terlambat. Kalisya dinyatakan meninggal di rumah sakit pada jam 12.23 tengah malam. Dan yang membuat kesal dan emosi, keluarga Kalisya tidak langsung dihubungi pada waktu kejadian. Mereka baru dikabari 8 jam kemudian. Orang tuanya Kalisya akhirnya mendapat kabar buruk itu dari pendamping yang merupakan ibu dari salah satu anak laki-laki di pesta itu. Menurut Runi, ayah tirinya Kalisya, saat melihat video rekaman Kanautika, dia merasa rekaman itu tidak masuk akal. Karena hampir tidak terlihat adanya darah di sekitar Kalisya dan di lobi hotel. Apalagi, Kalisya masih sempat memposting video di TikTok pada jam 12.02 tengah malam. Selama itu, keluarga Kalisya pikir kalau putri mereka sedang bersenang-senang dengan aman bersama teman-temannya di pesta. Jadi, betapa sedihnya mereka ketika akhirnya mendapatkan kabar itu. Mereka tidak mengerti bagaimana ini bisa terjadi. Apa yang dilakukan putri mereka di hotel itu? Mengapa ada orang di sana dengan senjata api dan melakukan hal itu terhadap Kalisya?
Kenapa tidak ada yang menelpon orang tuanya Kalisya? Orang-orang di pesta pasti tahu apa yang terjadi. Polisi dan pihak hotel pasti tahu. Tapi, kenapa tidak ada yang berpikir untuk memberitahu orang tua Kalisya? Orang tua Kalisya tidak pernah menduga kalau sesuatu yang buruk akan terjadi pada putri mereka. Setelah berita tentang pembunuhan Kalisya tersebar, semuanya menjadi heboh. Media sosial dibanjiri dengan ucapan bela sungkawa kepada remaja tersebut. Dan ketika detail kejadian malam itu mulai tersebar, semakin banyak orang yang ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apalagi setelah tertangkapnya seorang anak laki-laki berusia 16 tahun yang diduga sebagai pelaku pembunuhan Kalisya. Dia ditangkap di tempat kejadian dan didakwa dengan tuduhan pembunuhan. Tapi ada kejanggalan. Antara pembunuh dan korban, mereka tidak mengenal satu sama lain. Dan karena tersangka pembunuhan masih berusia di bawah 18 tahun, namanya tidak dapat diungkapkan ke media massa sampai dia diadili. Meskipun seorang tersangka telah ditangkap di TKP, keluarga Kalisya tidak senang dengan perkembangan penyelidikan tersebut. Mereka sangat marah, karena pendamping atau panitia pesta tidak didakwa dengan apapun. Padahal mereka seharusnya bertanggung jawab karena membiarkan situasi seperti ini terjadi. Dan kamar hotel itu disewa atas nama panitia pesta. Orang ini telah berbohong tentang di mana pesta diadakan. Dan mereka juga gagal melindungi Kalisya dan membiarkan seorang pria bersenjata masuk ke pesta. Beberapa hari setelah penembakan Kalisya, pengunjuk rasa berkumpul di luar hotel untuk menuntut keadilan dan agar hotel dimintain pertanggungjawaban dalam semua laporannya. Karena staf hotel sepertinya tidak ada di sana atau melakukan apapun. Wakil Presiden hotel mengeluarkan pernyataan kepada media massa dan mengatakan kalau mereka sepenuhnya bekerja sama dengan pihak berwenang setempat terkait dengan insiden tersebut. Dan untuk menghormati privasi mereka yang terlibat, maka pihak hotel tidak dapat membagikan informasi lebih rinci mengenai insiden tersebut. Kematian Kalisya adalah sebuah kesalahan dan kecelakaan yang tidak terduga. Jadi kelihatan jelas kalau pihak hotel berusaha melepaskan segala tanggung jawabnya. Sedangkan pria yang ditangkap itu masih duduk di penjara menunggu sidang di pengadilan. Karena saat itu masih pandemi yang memperlambat banyak kasus di pengadilan. Pria itu adalah satu-satunya orang yang di ruangan bersama Kalisya. Jelas cukup bukti untuk menuntutnya. Tapi, mengapa tidak ada perkembangan yang terjadi sejak bulan Januari? Apa yang terjadi pada Kalisya dan keluarganya sangat menyedihkan. Dia masih sangat muda dan masa depannya tiba-tiba begitu saja dirampas darinya. Sungguh sangat tragis. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.